Sandina Lestari dengan NIM 220205036. Baik, di sini saya akan membahas tentang fungsi dua kubah dari mata kuliah kalkulus kubah banyak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, harus terlebih dahulu kita tahu apa itu fungsi dua kubah. Nah, jadi fungsi dua kubah adalah fungsi yang memasangkan setiap anggota R2 ke bilangan real. Jadi domain dari fungsi dua kubah itu terletak di ruangan berdimensi 2 dan biasanya dinyatakan dengan Z sama dengan f x y. Nah, fungsi ini tidak hanya dipengaruhi oleh x saja, namun dipengaruhi oleh x dan y. Selanjutnya, biasanya itu fungsi dua kubah. Contoh dari fungsi dua kubah yang lebih gampang, biasanya dia itu melibatkan x y, yang dimana x y tersebut disebut sebagai variabel bebas. Jadi bentuk contoh dari fungsi dua kubah biasanya seperti z sama dengan x pangkat 2 tambah y pangkat 2 atau z sama dengan 1 per x tambah y. Nah, karena di sini kan variabel bebasnya itu kan ada 2. Nah, nanti kita menggunakan variabel z sebagai notasi dari variabel bebas yang terikat. Misalkan nih, kita punya yaitu z-nya z sama dengan f x y. Kita punya z-nya itu 4, f x y-nya itu 2 dan 3. Nanti fungsi ini tuh akan melalui titik 2, 3 dan 4. Kalau kita ilustrasikan dia tuh seperti ini. Kita gambarkan. Ini y, ini x dan ini z. X-nya itu adalah 2. Dan y-nya itu adalah 3. Nanti 4-nya itu nanti ke atas. Kira-kira bentuk ilustrasi dari gambar dari fungsi ini adalah seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas yaitu domain fungsi dua kubah. Yang biasanya kita tahu kan domain itu daerah asal nih. Tapi daerah asal itu hanya bisa menyelesaikan jika seandainya fungsi tersebut berada dalam bentuk relasi seperti ini. Daerah asal tersebut hanya bisa menyelesaikan fungsi dari domain yang berbentuk relasi. Namun jika seandainya fungsi tersebut berbentuk rumus seperti y sama dengan akar x tambah 2. Nah, daerah asal tersebut tidak dapat menyelesaikan ini, maka dapat kita definisikan bahwasanya domain itu adalah himpunan terbesar di mana f itu terdefinisi atau mempunyai nilai. Jadi kalau fungsi dua kubah berarti yang kita bicarakan ada di domain R2. Nah, misalkan nih kita punya fungsi yaitu f x y sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Sehingga domain fungsinya itu adalah R2. Karena apa? Karena berapapun nilai x atau y itu dapat membuat dia mempunyai nilai. Misalkan kita buat satu contoh soal. Ada contoh soal yaitu f x y sama dengan akar x pangkat 2 tambah y pangkat 2 kurang 9. Nah, berarti domain fungsinya itu adalah semua bilangan di R2 yang membuat bentuk di bawah akar ini adalah positif. Nah, domain kejadiannya itu ketika x pangkat 2 tambah y pangkat 2 kurang 9 lebih dari sama dengan 0, atau x pangkat 2 tambah y pangkat 2 lebih dari sama dengan 9. Nah, ini tuh disebut sebagai f yang terdefinisi. Nah, sehingga domain f-nya itu adalah semua x, y di R2 tetapi x pangkat 2 tambah y pangkat 2
lebih dari sama dengan 9. Kalau dalam fungsi 2 ubah, kita dapat menyatakan domainnya itu dalam berbentuk kartesius karena ia akan berbentuk x dan y. Nah, jadi kalau kita bayangkan bentuk dari x pangkat 2 tambah y pangkat 2 itu kalau kita bayangkan bentuk dari x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 9 itu adalah kan berbentuk lingkaran. Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ini. Nah, titik pusatnya itu adalah 0,0 dan jari-jarinya itu adalah 9. Tapi kan yang diminta di situ adalah x pangkat 2 tambah y pangkat 2 lebih dari sama dengan 9. Jadinya domainnya itu ada di luar lingkaran. Seperti ini. Jadi sekian dari presentasi saya tentang fungsi 2 peubah. Hari ini saya akan kembali menjelaskan tentang pemahaman saya dari mata kuliah kalkulus peubah banyak dengan materi aturan rantai. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu aturan rantai. Aturan rantai itu adalah rumus dalam kalkulus yang digunakan untuk mencari turunan dari fungsi komposit. Misalkan nih, x sama dengan xt dan y sama dengan yt terdiferensialkan di t dan z sama dengan fx, y yang juga terdiferensialkan di xt, yt. Misalkan kita mempunyai fungsi z yang dimana fungsi z ini adalah fungsi terhadap xt dan yt dan fungsi si x ini terhadap si t dan y terhadap si t dan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu dz per dt. Nah, untuk mencari si dz per dt ini adalah dengan cara menggunakan aturan rantai, yaitu do z per do x, di mana do z per do x ini merupakan turunan terhadap si x yang kemudiannya dikalikan dengan dx per dt. Nah, kalau misalkan ini kita coret, makanya kan jadinya do z per dt. Jadi do z per do x dikali dx per dt ditambah dengan do z per do y dikali dengan dy per dt. Nah, misalkan x sama dengan x s, t, y sama dengan y, s, t dan z sama dengan f x, y. Di sini artinya x dan y ini merupakan fungsi terhadap s, t. Nah, untuk mencari aturan rantainya kita dapat menggunakan dua aturan. Yang pertama yaitu aturan yang pertama, do z per do s sama dengan do z per do x dikalikan dengan do x per do s ditambah do z per do y dikalikan dengan do y per do s. Dan aturan yang kedua yaitu do z per do t sama dengan do t per do x dikalikan dengan do x per do t ditambah do z per do y dikalikan dengan do y per do z. Beginilah aturan rantai yang didapat dari fungsi x sama dengan x s, t, y sama dengan y s, t dan z sama dengan f x y. Sekian untuk aturan rantai. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan kurva ketinggian. Lanjut dengan kurva ketinggian. Nah, untuk kurva ketinggian ini kita menggunakan gambar. Kita ilustrasikan gambarnya terlebih dahulu. Ini sebagai sumbu y, ini sumbu x dan ini sumbu z. Ini adalah O, titik O. Kita gambarkan. Di sini dia tuh berbentuk tabung.
Misalkan ini tuh kita misalkan sebagai fungsi f(x,y), dan di sini kita misalkan dengan batasnya itu adalah 4, maka disinilah z sama dengan k. Kemudian kita proyeksikan ke permukaan x, o, y. Kita proyeksikan dia. Nah, yang kita proyeksikan inilah yang dimaksud dengan kurva ketinggian. Jadinya itu adalah f x, y sama dengan k. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.